kita telah melaksanakan eksekusi buat cambuk 3 kali ini, dan yang 2 kali juga kita laksanakan dengan prosedur standar kesehatan. Jadi kita tidak di depan masjid pada saat setelah sholat Jumat. Nah, di situ dimana ada khalayak ramai yang berkumpul, tapi kita laksanakan di depan halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Kemudian juga kita optimalkan karena undang-undang atau kanun itu menyatakan bahwa cambuk itu di depan umum, bukan secara terang-terangan, atau istilah bahasa Belanda itu kita harus open bar, bukan open luid ya. Kalau open luid itu secara terang-terangan bisa diakses, tapi harus membutuhkan waktu karena tempatnya seperti di aula. Tapi ini kita di halaman dan juga di pinggir jalan umum, dapat diakses oleh umum cuma dengan standar kesehatan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan awak media, baik online maupun cetak. Di sini banyak sekali hadir. Ada dari Serambi, ada dari KPA, Sehtren, dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih karena disinilah untuk memenuhi bagaimana dari hakikat pelaksanaan hukuman cambuk itu adalah bukan masalah penderitaan yang dicambuk, tapi untuk dampak jera dengan efek malu. Jadi dengan diberitakan, pemberitaan semakin banyak, semakin dapat diakses dengan publik, jadi tujuan itu bisa tercapai. Untuk agenda hari ini sebenarnya kita agendakan ada empat pelaksanaan eksekusi, masing-masing atas nama Riki Aulia bin Sukri. Ini putusan Mahkamah Syariah, yaitu dengan 100 kali cambuk ditambah dengan hukuman tasir sebanyak 10 kali, dikurangi selama masa tahanan dari hukuman. Kemudian ini hanya putus di tingkat pertama. Jadi di Mahkamah Syariah sudah putus, masing-masing pihak menerima, baik penuntut umum maupun terdakwa yang bersangkutan. Jadi telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus segera dieksekusi. Kemudian yang kedua adalah Jufriyadi bin Nurdin. Ini juga putus di tingkat pertama, peradilan tingkat pertama Mahkamah Syariah, dengan hukuman hudud cambuk sebanyak 100 kali ditambah dengan tasir selama 10 bulan penjara. Jadi tidak hanya tadi nanti tidak pulang setelah melakukan hukuman ini, dia harus menjalani hukuman tambahannya selama 10 bulan. Kemudian yang ketiga yang kita rencanakan adalah Yulfahmi bin Muhammad Yusuf. Perkara ini oleh Mahkamah Syariah dengan putusannya nomor 7/JN/19/SMS LSK tanggal 24 Oktober 2019. Ini mungkin 2017 ya, karena perkara ini perkara kasasi. Itu membebaskan terdakwa dari segala atau semua dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Nah, kemudian karena pihak penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Utara tidak menerima putusan itu, keberatan dengan putusan Mahkamah Syariah Lok Sukon, mengajukan upaya hukum kasasi. Dan kasasi telah turun nomor 1/K/AG/JN/2020 dengan yang sebelumnya dibebaskan karena dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan Mahkamah Agung dengan berbagai pertimbangannya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan hukuman taksir cambuk sebanyak 30 kali dikurangi masa
ditahan. Kemudian keempat, Juanda bin Ismail Daud, itu putusan Mahkamah Syariah Lok Sukon dengan 90 kali cambuk dikurangi selama masa tahanan. Kemudian karena tuntutan jaksa tadi adalah 180 kali cambuk, jaksa tidak terima, akhirnya mengajukan banding. Dan dari putusan Mahkamah Syariah Aceh untuk level provinsi, itu permohonan jaksa penuntut umum ditolak, jadi kembali ke putusan awal, putusan Mahkamah Syariah Lok Sukon. Kemudian jaksa tidak terima lagi, keberatan dengan putusan banding dari Mahkamah Syariah Aceh, akhirnya mengajukan kasasi, dan putusan kasasi dengan segala pertimbangannya, permohonan kasasi dari penuntut umum ditolak, sehingga karena sudah putusan akhir dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, jadi kembali ke putusan awal, putusan dari Mahkamah Syariah Lok Sukon, yaitu 90 kali cambuk dikurangi selama yang bersangkutan. Dan untuk rencana eksekusi hari ini, kita rencanakan 4, kita agendakan. Tetapi kemarin atau beberapa hari sebelumnya sudah kita lakukan pengamatan, ternyata rumahnya kosong. Dan kita kemarin juga akan melakukan penangkapan untuk persiapan eksekusi hari ini. Yang bersangkutan, yang nomor 3 ya, Zulfahmi bin M. Yusuf ini, karena saat putusan Mahkamah Syariah Lok Sukon menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan dibebaskan, dan dengan perintah segera dibebaskan dari tahanan, jadi saya eksekusi memang itu harus dikeluarkan karena putusan waktu itu. Tapi untuk upaya hukum jalan terus, dan akhirnya putusan Mahkamah Agung turun, terdakwa dinyatakan bersalah, kemudian dijatuhi pidana sebanyak 30 kali cambuk dikurangi selama yang bersangkutan ditahan. Tidak bisa kita laksanakan hari ini, tapi informasi terakhir dari keluarganya yang bersangkutan saat ini diantar keluarganya masih dalam perjalanan di Lok Sumawe. Semoga aja agenda yang 4 ini bisa kita laksanakan. Kemarin kita sudah melakukan penangkapan di rumahnya kosong. Informasi yang diterima dari kecil yang bersangkutan itu ke Banda Aceh, tetapi tetangga-tetangga menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sejak putus dari Mahkamah Syariah Lok Sukon dan dikeluarkan dari lapas, tidak ada di tempat. Tapi alhamdulillah ada respon positif, semoga bisa tidak terkendala, hari ini bisa eksekusi seperti yang kita rencanakan 4 orang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan pelaksanaan ini tidak tertunda, karena ada filosofi juga kita sebagai orang komunitas hukum bahwa menunda eksekusi adalah hanya menunda keadilan dan kepastian hukum. Jadi keadilan dan kepastian hukum itu harus seiring, sejalan, tidak hanya kepentingan hukum itu sendiri, juga kepentingan keadilan, rasa keadilan dalam masyarakat harus kita akomodir semua. Dan untuk pelaksanaan ini juga di era COVID-19 mungkin tidak semeriah atau seramai apabila dilakukan tidak pada masa pandemi COVID-19, tapi dengan hadirnya rekan-rekan media online dan elektronik, kemudian media cetak, kita harapkan dapat memenuhi rasa keadilan, karena harus diketahui khalayak ramai bahwa apabila melakukan suatu perbuatan pidana dan dijatuhi pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, harus segera dieksekusi. Dan eksekusi ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara, kemudian juga dari Dinas Kesehatan yang telah mengirimkan tim medisnya. Nanti apabila setelah dicambuk pasti membutuhkan perawatan khusus, dan juga rekan-rekan dari kepolisian yang telah melakukan pengamanan baik terbuka maupun tertutup. Saya ucapkan terima kasih.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.